Apakah Tritunggal, oneness, Triteos, lalu apa lagi? Saksi Yehova, Unitarian, itu perbudakan, itu kok perhambaan. Alkitab sudah berkata, Tuhan Yesus berkata di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang bebannya ringan. Lalu Tuhan sudah berkata, kuk yang kupasang bebannya ringan. Lalu bagaimana pula kita mau memasangkan kuk lagi? Tuhan sudah memerdekakan kita, lalu kita mengapa masih membuat aturan-aturan yang tidak Tuhan berikan? Kalau manusianya yang bodoh, bertobat, koreksi diri, bukan menyalahkan firman Tuhan. Logikanya begitu. Lanjut. Ini ya, prinsip pertobatan orang Kristen itu kan ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan kamu telah menerima dogma Tritunggal, doktrin Tritunggal. Bukan. Jadi prinsipnya itu kan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia ini kan Yesus Kristus ya. Dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Ajaran turun-temurun ini kan paradosis. Paradosis itu, ya Tritunggal itu bagian dari paradosis, doktrin itu, ajaran turun-temurun. Dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nih, lanjut ya. Di sini, diulang itu roh-roh dunia di sini. Nih. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ini sebenarnya rupa-rupa peraturan dalam bahasa originalnya itu dogma. Tapi diperhalus ya, bentar ya aku tunjukin ya dalam bahasa Yunani. Dogmatiseste. Jadi dogma-dogma. Dogma-dogma itu di dalam yang dibangun oleh manusia, ya. Itu hasil pemikiran manusia. Itu salah satunya adalah Tritunggal. Trinitas, ya. Jadi tidak bisa lagi kita taklukkan di situ diri kita, tapi kita menerima Tuhan Yesus Kristus nih. Ini kan orang bertobat itu kan pemberitaan Injil, yang berita Injil itu isinya cuma satu, tentang Tuhan Yesus Kristus. Nih aku buka ya. Saya mulai dari Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya nih, yang berseru kepadanya. Jelas nih, kepada siapa Anda berseru? Diperjelas lagi di ayat 13. Ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan siapa? Yesus Kristus kan? Akan diselamatkan. Nah, ini inti pemberitaan Injil. Kenapa itu pemberitaan Injil itu harus disampaikan? Supaya orang yang berseru dalam nama Tuhan diselamatkan ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ini semua persoalannya adalah Yesus Kristus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Mendengar tentang Dia berarti harus ada pemberitaan. Berita itu adalah Injil kan? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Lihat nih ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik ini ada Evangelion, Injil. Injil itu isinya apa? Tuhan yang satu itu, Allah. Yang satu itu adalah Tuhan dan semua orang. Siapa Dia? Yesus Kristus, itulah namanya. Supaya semua orang berseru dalam namanya dan diselamatkan. Makanya, kamu menerima Dia. Kan begitu, bukan menerima doktrin.
Nggak ada orang mengabarkan Injil, memberitakan doktrinnya. Ini ya. Ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah. Ya, Mesias, Yesus Kristus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Berserulah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Kamu telah menerima Dia, maka hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Ya, bertumbuh berakar di dalam Dia. Bukan di dalam doktrin-doktrin yang menjauhkan orang daripada Tuhan Yesus Kristus. Masa ada doktrin dan dogma yang mengatakan Yesus Kristus itu salah satu dari 3?